Mantap. Kembali lagi di Sotoy Forum. Mari kita bersotoria bersama Budiman Sujatmiko. Hai. Saya Rananda Roymone. Oke, hari ini seperti biasa kita akan makan sotoy. Sotoy apa ini Mas? Hari ini Ini sotoy Banjar. Betul Ya, dari sekali. Kalimantan Selatan. Enak sekali, Wih, ya. Coba nih, coba dulu. Makan. Sotoy Ada banget perkedelnya. rasanya. Sotoy banget rasanya bener deh. Ngerti nggak maksudnya sotoy? Enggak, sama juga nggak ngerti. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang rasanya ini relevan bagi banyak orang, ya kan? Yakni Akhir-akhir ini. Ya. akhir-akhir ini, yakni grup WhatsApp keluarga dan hoax. Saya Satu tema yang akrab bagi kita semua, terutama di momen-momen pemilu atau pilkada. Nah, itu dia. Berapa tahun terakhir ini? Di mana sumber pengetahuan informasi bukan wartawan, Tapi bukan Universitas departemen WhatsApp. penerangan, tapi adalah keluarga sendiri. Betul, Universitas WhatsApp. Nah, ini harus diluruskan dulu. Kadang sering juga Apa ada tuh? yang salah bacanya. Nah, Apa? ini hoax, bahasa Indonesia itu hoax. Ini juga baru masuk di kamus besar kita. Cuma sebelumnya kalau bahasa Inggris itu ya pakai AX, bacanya bukan hoax tapi hoax. Hoax ya, yang benar Hoax, hoax. kalau bahasa Indonesia hoax. Nah. Gitu. Hoax. Tulisannya Baru juga masuk pakai hoax AX. ya? Baru masuk. baru aja. Hoax. Oke. Nah, sebelum masuk pembahasan, aku mau tanya dulu nih. Pernah baca berita hoax nggak? Saya punya banyak WhatsApp grup diundang, tapi saya tidak semuanya aktif. Saya Kenapa biasanya ikut WhatsApp yang ada kegiatan organisasinya. Artinya ada offline activitiesnya. Kalau sedang ngobrol-ngobrol, saya kadang-kadang nggak aktif, sering nggak aktif. Dan untungnya keluarga nggak bikin WhatsApp group. So, Wah. I'm free. Wah. Oke. Berarti ini mungkin Bahkan saya kadang-kadang tegur ayah saya kalau Gimana? suka ngirim berita apapun mau forward, udah nggak usah dikirim, kirim yang lain aja. Itu penting loh. Penting karena kalau enggak nanti, karena gini, WhatsApp keluarga tuh kadang-kadang menggunakan otoritas keluarga, otoritas bapak, tante, om, tante, bule, pak de, ponakan, mbah segala macam, otoritas yang kita hargai dan kita hormati secara pribadi, itu dipakai sebagai jalur menyampaikan berita. Dan kita pikir karena data yang dari bapak yang kita hormati, datang dari kakak yang kita cintai, datang dari adik yang kita sayangi, datang dari mbah yang kita puja segala macam, kita anggap semua yang disalurkan oleh mereka Benar. adalah kebenaran. Iya. Jadi Padahal- otoritas di keluarga tidak serta-merta berarti otoritas dalam pengetahuan atau misalnya apalagi dalam berita-berita faktual. Wah, enggak. Nah ini kan kita nemu apa ya, banyak Kenapa? banget ya berita hoax ini, entah itu artikel, entah itu di misalnya medsos, Meme, ya kan? meme, Meme, lucu-lucuan, bukan lucu tapi juga hoax. Twitter, Facebook, you name it, they have it, kan gitu. Dimanapun pasti ada hoax. Nah, kenapa tuh? Kadang-kadang bukan cuma berita tersebar yang palsu itu kemudian menyebar itu yang berbahaya. Yang bahaya adalah gini. Kalau ada yang membanting di keluarga itu yang membantah, Iya. entah bantahnya benar atau juga sama-sama Ah. salah, Hmm. kelahi itu ya, keluarga itu. Musuhan, sampai tingkat musuhan. Dulu waktu saya kecil diceritain, zaman dulu berpolitik itu suatu keluarga musuhan. Saya di zaman Orde Baru nggak kebayang tuh, kok bisa orang musuhan karena politik ya. Tapi hari ini terjadi. Bukan salah demokrasinya, tapi salah orang yang memanfaatkannya berberita palsu. Itu yang jadi masalah. Nah, Nah, iya. Nah, kalau menurutku nih ya, alasan kenapa itu banyak berita hoax tersebar, khususnya kalau dalam konteks Indonesia, menurutku itu kurangnya budaya cek dan recheck. Kan gitu. Kurangnya budaya cek dan recheck sehingga apapun yang dia lihat, dia konsumsi, dia akan langsung anggap benar. Nah, jadi sebenarnya saya kira ini sama aja seperti kita kalap kalau lagi di pasar. Misalnya kamu lagi di pasar ada orang teriak copet, nunjuk seorang. iya. Orang itu kemungkinan besar akan dikeroyok tanpa cek and recheck. Atau di kampung, awas babi ngepet, langsung dikejar. Ini rumahnya babi ngepet, ini rumahnya dukun, santet. Nah, dia sama. Jadi sebenarnya fenomena di pasar yang ngeroyok tukang copet atau dicap tukang copet, fenomena satu kampung ngeroyok rumahnya dianggap dukun santet gitu ya.
Itu sama, cuma sekarang dibawa ke digital aja, dibawa ke WhatsApp aja, sama sebenarnya mentalitasnya. Jadi apa? Sebenarnya supaya kita nggak turut berpartisipasi dalam menyebarkan berita hoax ini, penting untuk mengimplementasikan budaya cek dan cek. Apa ini yang dimaksud? Sebenarnya sederhana, nggak susah-susah banget. Kita lihat nih, bunyi notif, ting ting ting. Kita lihat, om kita ngomong, oh ini virus corona menyebar lewat donat. Nggak tahu donat karena saya lihat ada tulisan donat itu di depan, makanya ngomongnya donat. Gitu. Emang ini bener lewat donat. Tapi ini nggak disponsori ini ya, toko donat ya. Langsung cek ya. Just one click away, kalian cek di Google, lihat ada tidak sumber terpercaya yang mengafirmasi atau membenarkan informasi tersebut. Nah. Itu sebenarnya simple. Kita cuma cek ada tidak ya. Oh ini bahkan kadang bisa copy paste saja. Kita lihat itu ada tidak informasi seperti itu. Lalu kemudian kita lihat kalau mau telusuri lebih lanjut, lihat yang memproduksinya siapa, yang membuatnya siapa, yang ditargetkan itu asumsinya siapa. Kamu mengatakan bahwa dia berbicara atau isinya ada. Kadang-kadang gak ada isinya. Orang itu hanya ngeliat judul. Lihat judul, itu dia. Ya judul itu udah ngerusak batin, udah ngerusak suasana batin tuh, udah ngerusak emosi ya. Rusak emosi kadang-kadang udah langsung gak dilihat beritanya, berita salahnya pun gak dilihat. Judul salahnya udah cukup membuat orang marah. Betul. Ini yang bahaya. Nah karena itu menurut saya baiknya ya kalau teman-teman nih diajak masuk WhatsApp keluarga, bilang oke, terima kasih sudah diundang masuk WhatsApp keluarga, tapi saya minta ada kesepakatan tidak boleh share berita yang tidak ada sumber resminya. Satu, boleh berbeda pendapat politik boleh, tapi harus di-share. Kalau yang di-share, yang ada sumber berita resmi, bisa. Jadi WhatsApp grup bukan cuma keluarga ya. Yang lain-lain itu adalah kita boleh ikut, boleh saja. Syaratnya dibuat aturan itu. Kalau enggak, saya cabut. Anda boleh cabut, kamu kok cabut. Iya dong. Oh iya. Bener. Itu sebenarnya cukup ekstrim ya. Karena aku nggak bisa bayangin misalnya ponakan gitu ngomong, tolong ya om ya. Kayak gitu mungkin kayaknya dengan cara yang sopan juga bisa. Dengan cara sopan bisa. Jangan menyebarkan hoax Anda berbohong ya, Anda turut gitu ya. Kalau enggak saya keluar. Itu menurut aku. Kalau misalnya dibalas sama Pak D-nya, keluar aja, emang gue peduli. Apa? Ya keluar. Keluar ya. Dan keluar ajak yang lain. Ajak yang lain dengan Japri dong. Bikin grup WhatsApp grup tandingan. Gak ada masalah. Iya, gak ada masalah. Tanpa om itu. Gak tanpa si om itu dan gak ada masalah. Siapa bisa ngelarang? Siapa masalah? Gak ada yang melarang. Gak ada larang orang bikin WhatsApp grup. Yang kita cegah adalah penyalahgunaannya. Gitu enggak? Ya? Benar. Nah, menurut Mas Budiman, tujuan daripada hoax itu apa? Tujuan daripada hoax bingungin orang. Bingungin ya? Bingungin orang. Bingungin dengan cerita yang bikin marah. Bingungin dengan cerita yang bikin senang tapi harapan palsu. Bingungin dengan cerita-cerita angin surga atau kebencian-kebencian berdasar. Kenapa? Lawan yang bingung udah dikalahin, kawan yang bingung bisa diajak kemana-mana tanpa perlu jelasan apapun. Jadi sebenarnya yang nyebar hoax adalah orang yang nggak mau usaha, menang tanpa mau usaha, tanpa mau mikir, cukup dengan ngarang-ngarang. Ya. Kalau menurut Anda, perlu nggak orang yang diundang ke sebuah grup WhatsApp itu mengatakan syarat tadi itu? Boleh nggak di sini saya, terima kasih sudah diundang, tapi ini grup apa? Apa aturannya? Saya mau gabung kalau nggak ada nyebarin hoax misalnya seperti itu. Baiknya memang seperti itu, tetapi mungkin itu di kondisi ideal. Di mana orang, di mana tante-tante, om-om, semuanya nggak harus WhatsApp keluarga, WhatsApp apapun. Iya, mungkin ya misalnya WhatsApp teman juga itu mungkin akan baik bila teman-teman kita atau keluarga kita itu memang tipe yang suka mendengarkan dan coba mengerti. Nah, yang ada kalau kita gitu mungkin bisa dijauhi. Itu satu masalah juga. Iya, jadi itu nggak. Masa sih mengajukan pertanyaan gitu di sebuah grup WhatsApp membuat kita dapat sanksi sosial? Bisa banget apalagi di grup keluarga. Kalau dibilang anak kemarin sore tahu apa, selesai. Anak kemarin sore tahu apa, leave. Kalau kita keluar dari grup dibilang ngambek. Lebih suka mana, disebut anak kemarin sore tahu apa atau lebih suka disebut ngambek? Gimana kalau Sotoy?
Gimana kamu sotoy? Kamu lebih Kamu suka sotoy, disebut, gua jawab, kamu lebih suka disebut, lebih mampu menahan diri disebut anak sok tahu atau lebih suka disebut ngambek? Menurut aku lebih suka disebut ngambek. Nggak ada masalah, ngambek itu kan sebuah reaksi biasa. Daripada kemudian debat di situ malah menimbulkan perpecahan. Sementara kita nggak tahan nih, terus terus ada hoax, lebih baik cabut aja. Iya. Daripada nanti kalau Bisa debat jadi itu itu layarnya malah satu keluarga opsi. pecah. Itu satu opsi. Iya, iya. Juga ini menurut aku nggak kalah penting. Apa tuh? Kalau misalnya kita lihat langsung ada broadcast message atau apalah di WA, ada baiknya kita mengenal tipe-tipe hoax. Nah ya, jadi ada 3 setidaknya yang aku tahu. Dan bayangin, yang 3 aku akan sebutkan ini diajarkan dari sejak SD di sistem pendidikan Finlandia. Jadi mereka diajarkan ini 3, yaitu yang satu misinformasi, kemudian malinformasi dan disinformasi. Itu 3. Misinformasi, Nah, informasi tentang Miss Universe. Malinformasi, informasi. Nah jadi misinformasi itu sama dengan namanya ingusan nih. Mimis. Miss artinya mistake. Mistake. Nah itu keliru saja. Keliru mungkin bukan dengan maksud tapi pokoknya keliru saja. Misalnya dibilang, oh jumlah kecap di sini ada 1 botol tapi dibilangnya 2 botol. Keliru aja, dia lihatnya kayaknya 2, ini kayaknya 2. Ada 1. Misinformasi. Terus tadi gue lihat di dalam itu ada 2 kagak, 1. Misinformasi. Silakan ambil gula pasirnya nggak tahu ya garam. Taunya garam. Saya pernah itu. Pernah ya. Aduh, kasihan banget. Kopi, cappuccino garam. lagi transit di Amsterdam, garam. Wih, lezat tuh. Dia Mantap. cappuccino, salty cappuccino. Saltuccino. Itu ibaratnya saltuccino itu bikin cappuccino pakai air laut. Mantap. Nah, terus yang kedua disinformasi dulu. Disinformasi. Dis ini beda sama mis. Kalau dis artinya itu ini baru namanya kebohongan. Disinformasi itu kebohongan. Jadi berita yang memang ditujukan untuk berbohong, untuk menipu. Itu disinformasi. Kamu cakep deh. Itu nipu ya? Aku sayang kamu satu-satunya yang ada di pikiranku kalau aku sedang bengong. Bisa itu disinformasi atau misinformasi? Iya. Itu apa tuh? Kayaknya dis itulah. Apa? Itu bisa dis. Bisa didiskualifikasi dong. Diskualifikasi. Ketahuan bohong ya? Iya, ketahuan bohong. Iya kan? Bahaya, makanya kalian kalau misalnya ada cowok pengagum atau cewek pengagum, langsung kira-kira dia menyebarkan disinformasi nggak ya? Kayak gitu. Ya kan? Nah, terus satu lagi, malinformasi. Nah, malinformasi ini seperti gosip. Jadi yang isinya bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi salah, tetapi tujuannya adalah untuk mencederai. Itu malinformasi. Sama kayak gosip kan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu hoax termasuk malinformasi ya? Nah, hoax itu biasanya disinformasi, karena untuk menipu. Kalau mal? Kalau mal biasa gosip. Gosip. Jadi isinya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi tujuannya untuk mencederai. Itu malinformasi. Ini kan penting, misalnya kita lihat langsung, coba kita kategorikan dulu, ini mis, dis, atau mal. Mal. So, apapun itu, teman-teman gak asik dapat mengunyah-ngunyah yang mis, dis maupun mal. Atau mal, dis, mis. Mal, dis, mis. Apapun itu gak asik. Yang benar adalah ya informasi. Betul. Informasi untuk bisa itu cek datanya, cek sumbernya, ya. Dan yang paling penting, apapun itu, jangan membuat kamu panik karena matahari masih terbit esok pagi, meskipun informasinya nggak nyenengin sampai telinga kamu. Itu dia. Ya? Matahari akan terbit. Mudah-mudahan. Jadi cara menghentikan hoax, kalau nggak mau pakai cara Mas Budiman, jadi detektif aja. Jadi detektif. Maksudnya apa? Cek dan dicek aja. Cek dan dicek. Jadi detektif kan itu kayak, ini bener nggak nih kata nih Pak Ade? Cek dan dicek. Jadi detektif aja. Ya itu bisa, ada check and recheck, jadi detektif, atau just simply left the group. Bisa. Ya. Pilihannya ada di kamu. Oke? Nah, sekarang kita mau main game. Tadi kan udah ngomongin hoax, hoax, kan? Hoax. Sekarang kita mau main game yang berjudul hoax atau no hoax. Nah, kita tunggu pertanyaannya nih. Ini bahasa Inggris, pakai AX. Jadi bahasanya hoax ya, bukan hoax. Hoax. Hoax atau no hoax. Jadi kita akan mendengarkan beberapa pernyataan, terus kita
akan simpulkan mana hoax atau no hoax. Ya. Ini kayaknya ngetes pengetahuan aja sih nih Mas. Iya. Wah, ngetes hoax atau enggak nih? Kadang-kadang kita jangan nggak tahu juga yang Nggak kita tahu tanyain. nih, makanya. Ya. Coba. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Virus corona bisa tersebar lewat udara. Hoax atau no hoax? Oke. Betul. Bener dong. Nggak sotoy kita. Pertanyaan kedua. Susu bisa bikin tinggi. Hoax atau no hoax? Yang benar hoax. Aku malu. Pertanyaan selanjutnya. Bayi yang baru lahir tidak bisa tenggelam. Hoax atau no hoax? Dudukan toilet lebih bersih dari ponsel kita. Aduh. Hoax atau no hoax? Dudukan toilet lebih bersih Daripada dari ponsel kita. Tergantung dudukan toilet mana dong. Tergantung ponselnya siapa juga dong. Lah, ponsel gua bersih pakai alkohol mulu gimana? Tuh toilet juga sit. Nah gitu, ayo gimana? Bisa dua-duanya jadi sih. Warna burung flamingo adalah pink sejak lahir. Hoax atau no hoax? Belai. Tahu men. Nggak tahu jadi kalau nggak ini apa ini? Ya, nggak tahu. Oh nggak tahu. Sama deh nggak tahu. Kalau kamu hidup sampai umur 70 tahun, kamu berarti telah melewati 10 tahun hari Senin. Hoax dong. Masa 70 tahun cuma 10. Masa 10 tahun dari Senin? Gimana jawabannya? Yang bener nih. Iya. No No hoax hoax. kan. Hah? Iya. Kok bisa begitu sih? 52 kali 70. Berapa itu? Coba 50 kali 70, 3.500 sekian. Tadi 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. 52 kali 70. Kayaknya ini sutradaranya cuma mau kasih tahu ilmu matematika saya bobrok. Kayaknya gini nih kerjaannya. Nah, jadi itu gamenya Kaum Sotoy. Game yang sebenarnya bukan tes hoax atau enggak, tapi lebih tes kemampuan kita tentang pengetahuan umum. Kan gitu ya. Kadang sutradaranya suka ngerjain gini emang ya. Nah, jadi gimana Aku nggak tahu juga apakah apa namanya burung flamingo. Aku juga nggak ngerti burung itu warnanya apa gitu loh. Flamingo dari lahir pink atau. Nah, kalau tanggapan Kaum Sotoy sendiri gimana soal hoax di grup keluarga? Boleh komentar di bawah, kalau ada cerita lucu boleh di-share supaya kita bisa baca dan ngakak-ngakak, ya nggak? Dan pokoknya jangan lupa juga untuk Suka dan berlangganan. berlangganan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.